Today, 3.1 billion people around the world still cannot afford a health care. Saat ini, dunia berada di zaman di mana segalanya menjadi rumit. Bahan makanan menjadi langka, energi semakin mahal, obat-obatan tak lagi manjur terhadap penyakit-penyakit baru. Dan planet ini, yang dulunya hijau dan subur, perlahan berubah menjadi medan perang bagi sumber daya yang tersisa. Bagaimana jika nanti, semua yang sudah disebutkan tadi semakin hari semakin menjadi sangat langka? Hunger continues to rise and it's affected 828 million people in 2021. Bagaimana kita memberi makan 10 miliar manusia di tahun 2050? Bagaimana kita menstabilkan reaktor fusi nuklir agar bisa menghasilkan energi bersih tanpa batas? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa memahami molekul penyakit yang hingga kini belum ditemukan obatnya, seperti Alzheimer dan kanker, agar bisa disembuhkan secara permanen. And there is about 14 million new cases of cancer recorded per year now, and that's projected to increase by about 70% over the next 2 decades. The importance of the WHO's work in the area of dementia is that it's a global public health priority. And the reason it is a global public health priority is because the large number of people affected by dementia, currently 47 million, and expected to or estimated to increase to 132 million by 2030. Kita hidup di zaman yang disebut sebagai zaman puncak kompleksitas. Semuanya menjadi rumit. Masalah yang kita hadapi bukan lagi sekedar masalah sederhana yang bisa dipecahkan dengan logika manusia. Ini adalah masalah yang bersifat rumit di atas rumit, yang berkembang lebih cepat. Bahkan komputer secanggih apapun tidak akan mampu memahaminya. Lalu, ide-ide gila mulai bermunculan. Sebuah lompatan besar dalam ilmu pengetahuan. We all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. The ultimate computer, a computer that computes on atom, the ultimate constituents of matter itself. Perpaduan antara ilmu fisika kuantum dan teori informasi algoritma menciptakan sebuah komputer yang bisa menyelesaikan perhitungan dalam hitungan detik, yang bahkan komputer super cepat di dunia saat ini butuh ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Mulai dari memecahkan rahasia DNA, menciptakan obat baru untuk penyakit kronis, mengenkripsi data tak tembus, dan mensimulasikan alam semesta, semuanya hanya dengan satu perangkat kecil. Nah, inilah kekuatan komputer kuantum, bukan sekedar peningkatan dari komputer biasa, tapi sebuah revolusi. Quantum computers will change everything. The economy, how we solve problems, the way we interact with the universe, you name it, quantum computers will be there. Also, they can crack almost any code that is based on digital technology. That's why the FBI, the CIA, and all national governments are following this very closely. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana cara kerja algoritma komputer untuk menerjemahkan perintah manusia dalam satuan bit. Dan hari ini, kita akan bahas apa itu komputer kuantum dan bagaimana cara kerjanya, yang tidak lagi menggunakan satuan bit, tapi qubit atau quantum bit. Kamu akan masuk ke dunia yang terasa seperti fiksi ilmiah. Mulai dari teori gila para fisikawan, hingga perlombaan antara raksasa teknologi untuk menciptakan mesin yang paling berpengaruh di dunia, yang sebenarnya sedang dibangun saat ini juga. A quantum computer, like this one, replaces the binary logic with the laws of quantum physics. That gives it more powerful operations, allowing it to perform certain computations with way fewer steps. So where does this superpower come from? Komputer kuantum, teknologi paling revolusioner abad ini, yang sedang mengubah masa depan sains, keamanan digital, dan kecerdasan buatan. Di balik laboratorium super dingin, para ilmuwan kini sedang membangun mesin yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga berpikir dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Untuk memahami materi ini, kalian harus tahu banyak tentang fisika kuantum.
Kenapa disebut komputer kuantum? Karena komputer ini bekerja dengan dua prinsip dasar fisika kuantum, yaitu kuantum superposisi dan kuantum entanglement atau keterikatan kuantum. So the equations of quantum mechanics tell us that at any time, any object, myself or the world at large, exists in a superposition of many configurations. Buat kalian yang belum tahu apa itu superposisi dan keterikatan kuantum, saya akan berikan sedikit penjelasannya. Superposisi adalah kemampuan sistem kuantum untuk berada dalam beberapa keadaan pada saat yang sama. Dan keterikatan kuantum adalah hubungan antara dua partikel atau lebih, walaupun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Einstein menyebutnya spooky action at a distance, atau aksi seram dari jarak jauh. Nah, komputer klasik yang kita gunakan sehari-hari beroperasi menggunakan satuan bit yang hanya punya dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Semua pemrosesan informasi digital yang berasal dari dua angka ini dikerjakan satu persatu. Tapi komputer kuantum bekerja dengan satuan qubit, dan qubit bisa berada dalam keadaan 0, 1, atau keduanya secara bersamaan berkat prinsip superposisi. Tak hanya itu, qubit juga bisa saling terhubung satu sama lain melalui prinsip keterikatan kuantum. Sehingga ketika kita mengubah satu qubit, itu akan langsung mempengaruhi qubit lainnya, meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Nah, dengan prinsip superposisi dan keterikatan kuantum inilah, komputer kuantum mampu menyelesaikan perhitungan rumit ribuan kali lebih cepat dibandingkan komputer biasa. Bahkan bisa menyelesaikan jutaan kemungkinan secara bersamaan dalam satu waktu, bukan satu persatu seperti komputer biasa. Itulah kekuatan sejati dari komputer kuantum. Komputasi dilakukan melalui gerbang kuantum, analog kuantum dari logika AND, OR, dan NOT di komputer biasa. Namun gerbang kuantum bisa menciptakan dan memanipulasi superposisi serta keterikatan kuantum yang membuat operasi mereka jauh lebih cepat dan kuat. They're based on electrons. And these electrons, how come they have so much computational power? Because they can be in two places at the same time. That's what gives quantum computers their power. They compute on not just one universe, but an infinite number of parallel universes. Ide gila ini pertama kali dicetuskan oleh fisikawan legendaris bernama Richard Feynman tahun 1981. Feynman menyadari bahwa komputer klasik tidak cukup kuat untuk mensimulasikan sistem kuantum. Lalu dia bertanya, mengapa tidak menggunakan hukum-hukum itu sendiri untuk membangun komputer? Pertanyaan gila itu menjadi awal baru komputer kuantum. Lalu pada tahun 1994, matematikawan bernama Peter Shor mengejutkan dunia dengan algoritma kuantumnya. Algoritma Shor mampu memecahkan enkripsi RSA yang menjadi tulang punggung keamanan digital. Itulah momen ketika dunia mulai panik dan sekaligus tertarik. Karena jika komputer kuantum benar-benar dibangun, ia bisa menjadi kunci dan penghancur dari sistem keamanan digital saat ini. Temuan Peter Shor ini mengguncang dunia dan mendorong pemerintah serta perusahaan teknologi besar untuk mulai berinvestasi dalam pengembangan komputer kuantum. Teknologi yang dulu hanya ide gila sains fiksi, kini menjadi proyek serius yang bisa menentukan arah dunia digital. A quantum computer, like this one, replaces the binary logic with the laws of quantum physics. That gives it more powerful operations, allowing it to perform certain computations with way fewer steps. Tapi yang perlu kalian tahu, membuat komputer kuantum tidak semudah membuat komputer biasa. Karena komputer kuantum bukan hanya tentang perangkat lunak, tetapi tentang membangun perangkat keras dari hukum-hukum aneh dunia kuantum. There's an engineering challenge in building quantum computers, which is how to store information in the memory of the quantum computer safely, robustly. Komputer kuantum tidak dibuat dari chip silikon seperti komputer biasa. Qubit sangat rapuh dan mudah mengalami dekoherensi atau kehilangan informasi jika terganggu sedikit saja. Getaran kecil, panas, atau gangguan medan magnet bisa merusaknya. The number one problem facing quantum computers is the question of decoherence. Because quantum computer memory is notoriously susceptible to any interference from the outside environment. If any of the environment in which the memory sits interacts with the memory in any way, then the information is destroyed. Nah, untuk menciptakan qubit yang stabil,
para ilmuwan menggunakan superkonduktor, yaitu sirkuit untuk mengalirkan arus listrik tanpa hambatan yang didinginkan di suhu mendekati hampir nol mutlak. Itu lebih dingin dari luar angkasa. Untuk menjaga kestabilannya, dibutuhkan sistem pendingin raksasa dan ruang vakum tingkat tinggi. Itulah mengapa komputer kuantum saat ini masih sebesar lemari es dan jauh dari meja kerja kita. Para ilmuwan juga harus menggunakan ion terperangkap, yang di dalamnya terdapat atom bermuatan yang dikendalikan menggunakan laser dalam ruang hampa. Selain itu, mereka juga menggunakan pendekatan fotonik kuantum, saluran optik yang menggunakan partikel cahaya sebagai qubit. Itulah mengapa komputer kuantum disimpan di dalam ruangan dengan suhu lebih dingin dari ruang angkasa, agar terlindung dari segala gangguan yang menyebabkan kehilangan informasi. Everything is based on particles like electrons, and electrons have waves associated with them. When these waves are vibrating in unison, it's called coherence. And then you can do calculations of a quantum mechanical nature. But if you fall out of coherence, then everything vibrates at a different frequency, and what is that called? Noise. You have to reduce the temperature down to near absolute zero. So everything is pretty much vibrating slowly in unison. That's difficult. Tapi ini semua tidak menghalangi para raksasa teknologi untuk berlomba-lomba membangunnya. Tahun 2016, IBM Quantum Platform menjadi pelopor dengan membuat komputer kuantum pertama yang bisa diakses publik lewat cloud. Proyek IBM ini memungkinkan siapapun menjalankan algoritma kuantum dari mana saja. Target mereka membangun komputer kuantum dengan lebih dari 1000 qubit yang stabil dalam dekade ini. Tahun 2019, perusahaan Google mengklaim pencapaian supremasi kuantum dengan prosesor kuantumnya yang diberi nama Sycamore. Mereka berhasil menyelesaikan tugas dalam waktu 200 detik, yang katanya akan memakan waktu 10.000 tahun bagi superkomputer biasa. I'm Hartmut. I lead Google Quantum AI. Prior to 2019, nobody had shown a beyond classical computation on a quantum computer. We were the first to demonstrate it. Our chip could perform a computation that the then fastest supercomputer would have needed 10,000 years to do. Berbeda dari yang lain, perusahaan D-Wave Quantum yang berdiri sejak tahun 1999 mengembangkan pendekatan berbeda bernama Quantum Annealing yang lebih fokus pada penyelesaian masalah optimasi. Teknologinya telah digunakan oleh NASA, Volkswagen, dan Lockheed Martin. Rigetti Computing, IonQ, PsiQuantum, dan Honeywell adalah perusahaan yang sedang berlomba mengembangkan arsitektur kuantum paling stabil dan skalabel. Negara-negara seperti Cina juga aktif dalam proyek komputer kuantum berskala nasional dengan ambisi besar di bidang kriptografi dan komunikasi kuantum. The question is, who's involved in this race to perfect quantum computers? And the answer is everyone. All the big players are part of this race because if they're not, Silicon Valley could become the next Rust Belt. Also, anyone who's interested in security is interested in the quantum computer. Intinya, teknologi ini memang masih dalam tahap awal, tapi perkembangannya berlangsung sangat cepat dan menjanjikan. Dan yang harus kalian tahu, komputer kuantum tidak menggantikan komputer klasik yang kamu gunakan saat ini. Tapi komputer ini hanya dipakai untuk menyelesaikan masalah yang tak pernah bisa diselesaikan oleh komputer klasik dalam waktu manusia. Misalnya dalam bidang pangan, energi, dan kedokteran. Komputer kuantum berpotensi memecahkan permasalahan besar, seperti menemukan cara membuat pupuk dari nitrogen, menstabilkan hidrogen super panas dalam reaktor fusi untuk menciptakan energi bersih tak terbatas, memodelkan molekul penyakit Alzheimer, Parkinson, dan kanker sehingga dapat menciptakan obat penyakit yang tak bisa disembuhkan saat ini. Bukan hanya itu, komputer kuantum juga mampu membuat simulasi kimia, pemodelan cuaca, mengurai sistem iklim global, memecahkan sandi yang sekarang tak bisa ditembus, hingga pemetaan alam semesta, semuanya dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat, dan semua itu tidak bisa dilakukan oleh komputer biasa. We're talking about opening the floodgates. Take a look, for example, of food supply. The green revolution that allows us to feed the population of the world is slowly coming to an end. We're trying to use quantum computers to unlock the secret
of how to make fertilizer from nitrogen. Take a look at energy. Quantum computers may be able to create fusion power by stabilizing the superhot hydrogen inside a fusion reactor. And take a look at medicine. You realize that life is based on molecules. Molecules that can create Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cancer. These diseases are beyond the reach of digital computers. But hey, this is what quantum computers do. We'll be able to model diseases at the molecular level. And that's why we hope to cure the incurable using quantum computers. We're talking about turning medicine upside down. Saat ini, dunia memasuki era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum, di mana komputer kuantum masih sangat terbatas, bising, dan belum stabil sepenuhnya. Tapi setiap tahun, jumlah qubit meningkat, dan sistemnya menjadi semakin handal. Beberapa prediksi menyebutkan, dalam 10-20 tahun ke depan, teknologi ini akan menjadi tulang punggung pengembangan kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan riset ilmiah paling kompleks dalam sejarah manusia. This dramatic growth in compute power corroborates Nevin's law, which says that the power of quantum computers will grow at a double exponential rate. Masa depan komputer kuantum adalah gabungan antara sistem klasik dan kuantum yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Apa yang dulunya hanyalah teori gila, kini menjadi proyek nyata dengan investasi miliaran dolar dari pemerintah dan swasta. Sejarah telah mencatat bahwa teknologi paling berpengaruh muncul dari ide-ide yang awalnya diragukan. Hari ini, komputer kuantum bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal kecepatan. Siapa yang bisa mencapainya lebih dulu? Quantum computers compute on parallel universes. That's why they are so powerful. Quantum computing is the first technology that takes the idea serious that we live in the multiverse. And so we're talking about exceeding the power of ordinary digital computers. That's called quantum supremacy. It is the point at which a quantum computer can outrace and outperform a digital computer on a certain task. Tapi tunggu dulu, saya jadi ingat kalimat dari Uncle Ben, pamannya Peter Parker. Remember, with great power comes great responsibility. Ya, di balik potensi besar, muncul risiko besar. Saat ini, hampir semua keamanan digital bergantung pada kriptografi, terutama sistem RSA dan ECC dalam hal keamanan cyber. Dengan algoritma sort yang berjalan di dalam komputer kuantum, sistem keamanan ini bisa dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Jika hari ini kamu kirim pesan terenkripsi, di masa depan pesan itu boleh dibongkar oleh mereka yang punya akses ke komputer kuantum. Artinya, data pribadi dan percakapanmu bisa dibaca ulang, transaksi bank bisa dipalsukan, dokumen rahasia negara bisa bocor, dan sertifikat digital bisa dipalsukan. Bahkan istilahnya sudah ada, harvest now, decrypt later. Artinya, data digital kita sekarang mungkin sedang disimpan pihak tertentu untuk dibuka di masa depan ketika komputer kuantum sudah siap. Bukan hanya itu, negara atau korporasi pertama yang menguasai komputer kuantum praktis akan memegang kendali dunia. Ini menciptakan kondisi seperti senjata nuklir. Hanya kali ini, yang diperebutkan adalah kekuasaan atas data dan kontrol sistem global. Bayangkan jika satu negara bisa menembus pertahanan cyber semua negara lain. Ketimpangan teknologi ini bisa menimbulkan konflik digital skala besar. Kita mungkin akan melihat munculnya Quantum Cold War, perlombaan kuantum antar negara yang bisa menentukan masa depan geopolitik dunia. Komputer kuantum juga dapat mempercepat pelatihan AI hingga ribuan kali lipat. Ini berarti pihak dengan akses eksklusif bisa menciptakan kecerdasan buatan super cepat, jauh lebih cepat dari yang lain. Masalahnya, jika AI seperti ini dimiliki oleh segelintir elit atau negara otoriter, potensi penyalahgunaannya bisa sangat berbahaya. Mereka bisa memanipulasi informasi skala besar, kontrol sosial berbasis AI prediktif, sistem pengawasan masif, dan pembuatan deepfake real-time. Artinya, hoax akan terjadi di mana-mana. Dengan kata lain, komputer kuantum bisa mempercepat ketidaksetaraan digital yang sudah mulai terasa hari ini. Komputer kuantum juga membuka potensi untuk memodelkan sistem biologis dan bahkan memanipulasi materi di tingkat kuantum. Jika tidak diawasi dengan ketat, ini bisa berujung pada eksperimen genetika, senjata biologis baru, atau bahkan simulasi kesadaran digital.
Bayangkan jika komputer kuantum digunakan untuk menciptakan realitas virtual yang tak bisa dibedakan dari dunia nyata. Apakah kita masih bisa percaya apa yang kita lihat? Ini bukan cuma pertanyaan teknologi, ini adalah pertanyaan eksistensial. Apa yang terjadi ketika manusia menciptakan alat yang melampaui kapasitasnya untuk memahami dampaknya? Komputer kuantum adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan revolusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sisi lain, ia menyimpan potensi untuk menghancurkan sistem digital yang kita anggap aman saat ini. Pertanyaannya bukan hanya apakah kita bisa menciptakannya, tapi apakah kita siap menggunakannya dengan bijak? Karena dalam dunia kuantum, garis antara kemajuan dan kehancuran bisa setipis qubit yang tak stabil. Ini bukan soal apakah komputer kuantum akan digunakan, tapi kapan dan oleh siapa.